Jika bisa membeli alutsista baru, mengapa harus membeli bekas pakai? Ditulis oleh Hardianto di siwar.com. Belakangan ini military enthusiast di tanah air dihebohkan dengan berita belanja alutsista yang dilakukan oleh Menhan Prabowo Subianto. Tidak tanggung-tanggung, dana 1.700 triliun rupiah disiapkan oleh pemerintah untuk memenuhi daftar belanja Kemenhan. Memang tidak semua dana itu berasal dari APBN kita, namun berasal dari kredit ekspor, atau dengan kata lain, pinjaman luar negeri. Dana raksasa itu akan digunakan untuk membeli puluhan bahkan mungkin ratusan alutsista modern. TNI Angkatan Laut direncanakan mendapatkan kapal fregat, Frame, Bergemini Class, dan Iver Huitfeldt Class, kapal selam Scorpion Class atau tipe 214, pesawat Petrel Maritim, P-8 Poseidon, serta ratusan kendaraan tempur marinir. TNI Angkatan Udara mengincar jet tempur Dassault Rafale F-15X, KF-21 dan F-18. Pesawat angkut C-130J, pesawat tanker Airbus A300 MRTT, pesawat intai Airi, serta sistem pertahanan udara. Sedangkan TNI Angkatan Darat berencana membeli tank tempur, kendaraan lapis baja, helikopter serbu, serta kendaraan artileri. Melihat daftar belanja Kementerian Pertahanan sekilas tampak ambisi besar untuk memperkuat militer Indonesia. Alutsista yang diincar merupakan alutsista modern dan menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Ini sejalan dengan ambisi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo agar Indonesia menjadi poros maritim dunia. Tentu saja ini juga menjadi jawaban atas tindakan agresif Tiongkok yang terus saja mengklaim wilayah negara lain di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara versi Indonesia. Namun di luar euforia borong alutsista ala Kemenhan, terselip juga rencana membeli alutsista bekas pakai. Ini mengejutkan bagi masyarakat dan pengamat di Indonesia. Memiliki budget besar sehingga bisa membeli mesin perang yang baru dan grace, kenapa masih juga membeli alutsista bekas? Banyak yang kemudian menolak dengan keras rencana tersebut, bahkan menganggapnya hanya buang-buang uang saja. Pertanyaannya adalah apakah hal tersebut memang perlu dilakukan? Untuk menjawabnya kita harus melihat proses pembelian alutsista tersebut secara utuh. Perlu dipahami bahwa membeli mesin perang itu tidak seperti membeli mobil atau motor di dealer. Kita datang bawa uang dan pulang bawa mobil. Tidak sesederhana itu. Ketika sebuah negara ingin membeli alutsista baru dari sebuah negara, hal pertama yang harus dilakukan adalah menandatangani nota kesepahaman awal. Di sini, negara pembeli akan melakukan kontrak dengan negara produsen melalui Kemenhan masing-masing. Selanjutnya, negara pembeli akan menandatangani perjanjian dengan pabrikan pembuat. Di sini akan dilakukan negosiasi tentang harga, spesifikasi barang, serta detail-detail lain yang diminta oleh pembeli. Barulah setelah itu barang akan diproduksi dan jika sudah jadi kemudian dikirimkan kepada pembeli. Jika kita mencermati proses pembelian sebuah alutsista, bisa disimpulkan prosesnya cukup rumit. Waktu yang dibutuhkan jelas tidak sedikit untuk pembelian satu unit kapal perang misalkan. Saat proses kesepahaman awal hingga penandatanganan kontrak efektif bisa memakan waktu setahun. Setelah itu proses konstruksi fisik bisa memakan waktu hingga 2 tahun. Setelah barang jadi masih harus dilakukan berbagai macam tes yang bisa memakan waktu hingga setahun. Jika di total paling cepat membutuhkan waktu 4 tahun sebelum alutsista tersebut bisa dioperasikan oleh pembeli. Itu pun jika barang yang dibuat sudah memiliki basis awal yang menjadi acuan. Jika barang yang diproduksi belum memiliki basis awal, dibutuhkan waktu pengembangan yang jauh lebih lama lagi. Sederhananya, jika kita membeli sekarang, barang baru kita dapatkan 4 atau 5 tahun lagi. Itu jika semua proses berjalan lancar. Disinilah kemudian pembelian alutsista bekas pakai memiliki justifikasi untuk dilakukan. Jika membeli baru, masa tunggu akan sangat lama, sementara di satu sisi, tantangan dan ancaman terus ada, bahkan bisa saja meningkat dari waktu ke waktu. Dalam kasus Indonesia, TNI Angkatan Laut harus menunggu paling cepat tahun 2026-2027 untuk bisa menerima unit pertama kapal fregat Frame dari Italia atau Iver Huitfeldt dari Denmark. Sementara ancaman dari negara lain terus muncul, belum lagi target pemenuhan MIF yang harus dilakukan oleh Kemenhan pada tahun 2024. Jadi sembari menunggu kapal baru selesai dibuat, masuk akal jika membeli kapal bekas menjadi solusi jangka pendek. Masa tunggu yang lebih cepat, hanya 1 atau maksimal 2 tahun bisa menjadi jawaban. Belum lagi harganya yang murah dan pas di kantong. Memang jika membeli alutsista sebaiknya kita membeli alutsista baru, namun perlu dimengerti bahwa persoalan waktu bukanlah privilege yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini terjadi karena pabrikan pembuat bukan perusahaan yang ada di Indonesia, melainkan harus diimpor dari luar negeri.
Membeli alutsista bekas pakai jelas bukan solusi ideal untuk kepentingan jangka panjang. Namun untuk solusi jangka pendek itu win-win solution yang bisa dilakukan sejauh ini. Dalam hal ini, tidak ada salahnya kita mempercayai kebijakan yang dibuat oleh Kemenhan. Toh kita sendiri sebagai masyarakat awam juga tidak memahami seluk-beluk militer. Bagaimana menurut Anda? Denny Siregar bongkar kong kali kong Prabowo dan PT TMI di proyek alutsista. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Masih belum lupa diingatan kita mengenai isu Prabowo menyusupkan orang PKS di salah satu BUMN penyedia alutsista. Kini Prabowo kembali menggegerkan masyarakat dengan temuan adanya pihak swasta yang dilibatkan dalam pengadaan alutsista. Tak tanggung-tanggung, nilai proyeknya tembus di angka 1.760 triliun rupiah. Hal tersebut seperti dibongkar oleh Denny Siregar. Apakah kong kali kong ini untuk menghindari audit KPK dan BPK yang tidak memiliki kuasa pada perusahaan di luar pemerintah? Yang lagi ramai guys, tulis Denny Siregar 7 sambil menautkan link berisi berita mengenai Prabowo. Di situ disebutkan bahwa Prabowo menunjuk sahabatnya yang merupakan Mejen untuk mendirikan perusahaan swasta bernama PT TMI. Dilansir dari situs PT TMI, perusahaan dengan kepanjangan Teknologi Militer Indonesia ini bertugas mengatur anggaran pengadaan alutsista dari Kemenhan. Selain posisi chairman yang dijabat oleh Mejen TNI Purnawirawan Glenny Kairupan, ada juga posisi presiden dan CEO yang dijabat oleh Insinyur Harsusanto. Glenny sempat duduk sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, sebagaimana bersumber dari Media Tempo. Sedangkan Harsusanto pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia dan Direktur Utama PT PAL Indonesia. Senada dengan pemberitaan PT TMI, seorang pengamat pertahanan juga mengungkapkan ada anggaran janggal tanpa sepengetahuan TNI. Seperti dilansir suara.com, pengamat militer dan pertahanan Indonesia, Koni Rakahundini Bakri, mencium kejanggalan rencana pembelian alutsista TNI di Kementerian Pertahanan atau Kemhan. Koni Bakri mengaku sudah mendapat dokumen jika Menhan Prabowo Subianto tengah menyiapkan belanja alutsista TNI senilai 1.760 triliun rupiah pada periode 2020 hingga 2024 yang akan dituangkan ke dalam Perpres. Di sisi lain, kata Koni, rencana itu tidak pernah dikomunikasikan kepada 3 matra TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Adapun spending alutsista ini digenjot setelah tragedi KRI Nanggala 402 dianggap pas menjadi trigger agar TNI mendapatkan alutsista terbaru. Saya sudah pegang kopi rancangan Perpres dari Menhan Prabowo soal pengadaan alutsista periode 2020-2024. Jumlahnya 1.760 triliun rupiah. Saya ulangi, 1.760 triliun rupiah. Dan disebut akan dilakukan hanya dalam waktu 3 tahun, kata Koni dikutip dalam wawancara daring Crosscheck pada Senin 10 Mei 2020 lalu. Angka belanja alutsista itu bagi Koni Bakri benar-benar sangat fantastis. Angka itu jauh, bahkan 10 kali lipat lebih dari anggaran tahunan Republik Indonesia. Apalagi disebutkan harus habis dalam kurun waktu beberapa tahun saja, bukan 25 tahun yang digadang-gadang beberapa pihak. Ada yang saya takutkan, ini concern saya. Padahal sebuah roadmap pertahanan harus diketahui dulu kepentingan nasionalnya. Ini harus dimaknai betul kepentingan nasional itu apa, kata dia. Lebih lanjut, Koni lantas mengurai jika pertahanan Republik Indonesia harusnya bisa berkaca pada sejumlah negara, salah satunya Perancis. Sebagai contoh, Perancis nampak bergerak cepat saat adanya ketegangan di Laut Cina Selatan. Perancis sigap langsung menghitung berapa jumlah pulau yang dia miliki di Kaledonia. Perancis juga langsung bergerak cepat dengan menghitung garis pantai, termasuk berapa jumlah penduduknya di sana. Walau cuma 1000-an jiwa, Perancis lantas berusaha membentengi diri dengan membangun 5 daerah militer. Presiden Perancis Emmanuel Macron juga menyatakan kalau pihaknya akan bersikap tegas. Jadi bayangkan mereka tarik dulu garis pantainya. Dihitung jumlah orangnya, kemudian dilihat kepentingan Perancis di Laut Pasifik itu apa. Sampai akhirnya memetakan roadmap kekuatan mereka di sana, kata dia. Hal itulah yang dianggapnya juga dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia, yakni memiliki dahulu konsep matang sebelum benar-benar hanya sekedar membeli alutsista.
Saya takut ini kebijakannya akan top down. Padahal yang harus dilakukan di Kemhan adalah yang saya ceritakan seperti Prancis tadi. Apanya dulu nih, kita mau kemana? Kemhan harusnya concern mau dibawa kemana pertahanan kita, ujar dia. Apalagi dalam isu spending alutsista ini, 3 arsenal TNI, kata dia, tidak pernah dilibatkan sama sekali. Jadi ini gimana sih? Aneh. Mau beli banyak memangnya Kemhan semua yang mau pakai alutsista itu? TNI itu harus dilibatkan, tutur Koni. Berita ini memang menggemparkan, seakan menjadi balasan perlakuan PDIP pusat ke Ganjar. Betapa menyakitkannya melihat seorang Ganjar yang merupakan kader setia PDIP menjadi gubernur yang baik di Jateng selama 2 periode harus dijegal dari ambisi untuk jadi presiden. Padahal Prabowo yang bakal diusung PDIP berpasangan dengan Puan sebagai wakilnya tidak luput dari kasus korupsi besar. Nyatanya posisi Prabowo di bawah Presiden Jokowi tidak serta-merta mengubah darah mafianya. Semoga saja PDIP pusat cepat insaf kalau tidak mau suaranya tenggelam akibat tuduhan partai keluarga seperti Demokrat. Jangan sampai kejadian di Jawa Timur terulang. Memecat Emil Dardak dan menjadikan Putin, anak Guntur, sebagai rival. Akibatnya suara PDIP jeblok meski berkoalisi dengan PKB yang notabene sama-sama partai besar di Jatim. Semoga KPK cepat menanggapi korupsi besar di Kemenhan. Kalau di posisi level menteri saja sudah berani korupsi gila-gilaan, apalagi nanti kalau levelnya jadi presiden. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.